Humanoid itu apa? Robot yang kayak orang, manusia. bisa Yang berpikir, bisa kerja. bisa pikir kerja. Percaya nih sama gue, pegang kata-kata gue kata gini. Ke depan, yang paling ke depan, AI itu lebih bahaya daripada nuklir. Iya, terus dia malah ngejoknya gini. Ini awal di mana kami akan mendominasi manusia. Susahnya Jadi Kristen. Oke, berita heboh nih dari Bill nih. ya, berita apaan Bill hari ini? Ya, Bill? ini gue ambil dari CNBC Indonesia atau CNBC Indonesia. Dikatakan Elon Musk ramal nasib manusia tahun 2040 mengerikan, dia bilang. Ya, dia punya prediksi bahwa nanti di 2040 kurang lebih itu bakal ada sekitar 10 miliar robot. Set. Ya, mengatakan akan ada sekitar 10 miliar robot humanoid pada tahun 2040. Humanoid itu apa? Robot yang kayak berbentuk orang, manusia, Masih ya. bisa yang berpikir, bisa kerja, bisa pikir kerja. bisa jadi kalau sekarang tuh Iya. jadi pembantu ya, Iya. jadi asisten rumah tangga. Oh, gue tahu tuh, gue pernah nonton. Bukan nonton, pernah main gamenya di PS4. Ya, betul. Ada filmnya juga tuh, Ex Machina tuh. Android, Di Android, Netflix. Detroit Become Human. Gitu. Nah, itu gimana tuh Bill? Apa tuh? Gentingnya apa ya? Gentingnya apa Dalam berita tersebut? kehidupan Kalau personal. misalkan ini kan kalau kita dibantu sama robot kan bukannya bagus. Bukannya ya? bagi kayak Iya, harusnya untuk baik saat ya. ini AI itu emang untuk membantu Membantu manusia. banget kan? Iya. Betul. Jadi dengan kata lain kalau robot lebih efektif Iya. untuk bekerjanya. Tapi gue ingat banget, ada kata-kata Elon Musk juga nih, dia ngomong gini nih. Percaya nih sama gue, pegang kata-kata gue kata gini. Ke depan, yang paling ke depan, AI itu lebih bahaya daripada nuklir. Iya, setuju gua. Gitu. AI itu lebih bahaya. Setuju. Gue lihat kemarin kan baru datang tuh robot dari Cina tuh, namanya Sophia humanoid. Iya, iya. Wah gokil tuh, Orang banget kan? orang banget. Iya. Dia bisa di-interview kayak orang, bisa ngejokes. Bisa ngejokes, terus bisa berpikir itu, bisa sampai seperti itu. Terus tanya, bisa nggak kamu jadi seorang guru? Ya, kita adalah guru yang terbaik gitu. Gitu kan. Kita bisa ngajar kayak gitu. Terus ketika dijawab, kita kan ekspektasi kita sama robot, kita jawab cuman iya atau tidak atau gimana Iya, ya. Dia berpikir kritis seperti manusia. Itu makanya robot Sophia itu robot yang paling ditakutkan. Iya. Dia bisa main ini loh, Bisa main emosi. ini pikiran. sweet. Oh, sweet. Gunting batu kertas udah menang mulu. Oh, dia bisa prediksi. Padahal kan sweet kan prediksi kan? Iya, untung-untungan. Iya, terus dia malah ngejoknya gini. Ini awal di mana kami akan mendominasi manusia. Dia bercanda gitu. Serius. Serem banget. Ini awal kan Robot Sophia tuh. Itu aduh, Di Cina dia, di akhirnya itu di Cina. ngerinya film-film yang kayak Terminator. Iya, bisa jadi Itu tuh. kenyataan. Iya. Kayak gitu. Enggak, tunggu bentar. Sebenarnya robot-robot kayak gitu pertama kali dibikin buat apa sih? Ya tergantung perusahaannya, ya kan? Sebenarnya secara otomatis itu kan teknologi ya. Teknologi kan ujung-ujungnya ngebantu manusia. Bantu manusia dari dulu kan Ujung-ujungnya, sifatnya. Iya, mempermudah. Revolusi industri kan. Iya, revolusi pertama kan kayak mesin uap. Iya. Itu kan buat industri. Terus naik lagi jadi apa sih? Radio, telepon dan lain Iya, sebagainya semuanya. gitu. Ujung-ujungnya ya pasti untuk manusia. Ini kan Iya. Sophia juga pasti untuk manusia. Manusia. Ngebantu Ngebantu manusia. semuanya, bisa ngajar, bisa ini Iya, semua. tapi ya begitu. Pasti ada efek sampingnya. Iya. Nah, Ketika ini yang serem itu efek sampingnya. Efek sampingnya dikasih karena pembuatnya juga dibilangnya saya kasih kayak nilai etika, moral, Iya. dikasih. Udah hampir sama, udah kayak orang udah. Iya, dikasih wah ngeri banget. Iya, nggak tahu mungkin besok-besok bisa khotbah kali. Tapi mereka nggak punya emosi kan yang pasti. Nggak punya. Iya. Emosi nggak punya. Emosi perasaan manusia sih nggak ada. Ya nggak bisa itu mah. Cuman maksud gua ya itu pengetahuannya loh. Ah, iya. Pengetahuannya dan dia bisa niruin manusia. Semua, ya. Itu yang serem kan. Iya, iya. Gitu. Itu. Yang pertama, kalau ngomongin banyak pekerjaan negatif itu udah pasti. Iya, memang ya. itu. Udah pasti.
Ya dia pasti pekerjaan kayak otomatis yang kayak tadi asisten rumah tangga. Iya, udah pasti. Terus misalnya apa namanya kalau di front desk. Iya. Ya front desk gitu kan. Kayak di Indomaret, Alfamart misalnya. Buset itu mah. Habis, Pak. Pasti. Sekarang aja coffee udah ada yang robot kan baristanya. Iya, gitu loh yang frontliner Di itu. Jakarta juga ada tuh. Bakal terancam orang yang paling terancam. Yang paling gampang gini lah. Kalau kita mau lihat kerjaan yang hilang itu yang apa penjaga pintu tol. Iya. Kan dulu tiap pintu tol Ada orang. Sekarang lama-lama hilang semua. Satu orang cuma buat lihat yang Ngejaga itu ngejaga rusak atau yang apa gitu. Itu salah satu kita lihat bagaimana dampak teknologi Iya. bikin Jadi kerjaan. kalau mau lihat ke depan teknologi, kita dari dulu pun nggak akan bisa namanya melawan derasnya kemajuan nggak teknologi bisa nggak sih, bisa. emang nggak bisa. Kita yang pertama harus berdampingan. Yang kedua kita harus prepare nih. Kerjaan apa aja yang kemungkinan akan hilang ya. Jadi, Ya. Oh jangan lu di bisa- situ mainnya gitu. Lu bisa bayangin berapa banyak orang pengangguran. Iya. Betul. Dan tambah kita bonus demografi lagi di Indonesia. Itu makanya apalagi 10 miliar diprediksi. Ini Elon Musk yang prediksi. Kalau Iya. gua prediksi mah siapa gua? Iya, Elon Musk Ini kan Elon emang Musk gitu orang- loh. Iya. Leading teknologi. Dari skala Rini kayaknya dia. kan? Iya, dia yang pertama istilahnya pemimpinnya lah. Dan dia bisa ngomong gitu kan berarti satu Ya. hal yang nggak bisa kita remehin sebenarnya. Iya, betul. Dan kita sebetulnya sebagai gereja, menurut gua tugas kita udah mempersiapkan jemaat untuk tantangan masa depan nih. Iya. Betul, setuju. Bagaimana anak-anak muda nanti kita nggak boleh biarin mereka punya cita-cita yang Iya. udahlah ini aja jadi karyawan aja misalnya contoh Iya, karyawan misalnya karyawan yang bakal nanti diganti robot ya. Kita nggak tahu banyak PNS nanti akan diganti Diganti robot Iya. gitu loh. Anggota DPR juga bisa ganti robot karena lebih beretika mungkin, Iya. lebih takut nggak korupsi kan bisa aja. Ya, Iya maksud kan? gue kayak jangan sampai kita gereja tuh berleha-leha nggak nyiapin Iya. generasi penerusnya. Bener sih. Maksud gue bukan nggak ada yang salah sama karyawan ya. Iya. Semua orang it's okay gitu selama itu apa emang nggak melanggar firman Tuhan. Tapi kita harus lihat juga kalau yang karyawan tipe-tipe kayak itu tadi misalnya dia ART, dia pegawai apa misalnya Indomaret tuh yang di depan. Iya, iya. Itu kan terancam banget diganti sama robot. Iya. Betul. Iya. Nah, itu kalau kita nggak persiapkan mereka, Iya. kita ya udahlah lu cita-cita jadi apa aja. Iya. Kesian nanti masa depannya. Jadi mikirnya harus dirubah sih. Jangan takut akan derasnya AI yang ada, tapi takutlah bersaing sama dia gitu. Iya. Makanya kalau bisa sih udah harus diatasinya. Si ini tuh orang yang pinter banget tuh, yang orang yang Prabowo, yang profesor dari Cina tuh. Orang Batak, orang itu Pak siapa ya? Cewek. Si ini yang Dia tahu. dia kan profesor kecerdasan itu juga ya, Iya. buatan. Apa namanya? Ya dia bilang gitu. Apa namanya? Ya mulai saat ini harus searching dan prepare, Iya. cari kita robotan begini, AI begini, chat Iya. begini. Nah, kita harus gimana manusia? Kita harus diatasi dia. Betul. Makanya Itu. makanya nih gue Chat GPT gimana? Kita harus Benar, diatasi dia. setuju. Kata situ gitu tuh. Gua pada makanya kalau misalnya gini ya, cita-cita gue jadi kasir aja lah. nggak bisa. Nah, selesai. Tuh kan ganti. Karena nih kalau gue lihat dari Google gitu ya. Kalau gue lihat dari Google yang bakal digantiin tuh misalnya kayak kasir, telemarketer, pekerja pabrik tuh Iya. potensi-potensi yang akan tergantikan oleh robot, Iya, AI, iya. gitu loh. Tetapi kayak misalnya lo Konseptor. iya desainer grafis, Ya, editor, itu belum bisa itu. bla 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 bla. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang memang melibatkan konsep itu nggak tergantikan. Karena itu yang apa namanya? High management ya gitu loh. Iya, makanya Iya, emang harus iya. mau nggak mau generasi kita ini Harus diajarinnya emang konsep. Betul. Karena ya itu hanya mengerjakan kayak Iya. Yang dia hanya perintah. eksekutor. eksekutor. Iya, Eksekutor, dia iya. eksekutor gitu. Makanya yang kayak Kalau konsep betul kalau konsep gitu. Makanya perlu namanya mempersiapkan diri. Upgrading itu perlu banget. betul. Makanya gini kalau kita menurut gua untuk sekarang nggak robot belum bisa gantiin yang namanya visi manusia. Iya, iya. Visinya itu dia baru bisa ngerjain ngetik apa Karena dia bisa. diciptakan dari visi manusia. Iya, nah tapi kalau Iya. udah pandangan ke depan itu manusia yang punya. Iya, iya. Nah, makanya harus diajar
punya konseptual Iya, thinking, iya. Betul. creative thinking juga. Ya dengan kata lainnya anak-anak muda zaman sekarang juga harus berani upgrading dirinya nih gitu loh. Iya. Yang punya Seperti Tuhan cita-cita- Yesus ngomong ya. Iya, jangan punya cita-cita hanya rendah doang. Gitu loh. Jangan cuma punya cita-cita tadi doang gitu karena kayak misalkan kayak ini, misalkan pabrik nih, buruh pabrik segala rupanya gitu. Gue nggak meremehkan sama sekali, enggak itu pekerjaan yang bagus banget gitu. Gaji gede 10 Iya, juta aja. tapi kalau misalkan nanti diganti, kenapa bisa kemungkinan diganti? Karena mungkin perawatannya lebih Oh, lebih murah pasti. lebih murah gitu. Dan nggak pakai Iya. THR. nggak ada THR, nggak ada tunjangan-tunjangan. nggak ada Betul. tunjangan gitu loh. Dan yang pasti nggak ada namanya pesangon. Pesangon. Iya, iya. Karena kan Nggak ada. kalau robotnya rusak tinggal dibuang kan. Iya, Ganti kalau baru. tinggal di spare part aja. Iya. Di spare part. Gitu. Nggak, ini sekali lagi konteksnya ngomongin robot ya. Betul. Iya. Jadi maksudnya ini Robot kita ya. ngomongin bukan merendahkan pekerjaan. merendahkan. Bukan. Salah satu Enggak, pekerjaan yang kita mau Nah. tekankan adalah istilah kita harus peka sama kita, jangan terus zona nyaman. Iya, benar-benar. Terus jangan berpikir gua akan sampai tua di sini nih. Betul. Atau bisa jadi gua akan digantiin kan gitu. Iya, Jadi, benar, setuju. nah pikirnya kalaupun harinya tiba gua akan diganti robot, gua udah siap nih mau kemana. Iya. Gitu. Karena memang itu ancaman real, Iya. bukan kaleng-kaleng, itu Iya. memang ancaman nyata. Buktinya apa? Penjaga tol. Tol. Itu diganti semua sama Iya. e-tol. Itu orang-orangnya mana pasti kan pensiun Iya, dini ya kan. iya pasti ya nggak mungkin ditampung di PHK. Iya. Pasti ya kalaupun ditampung beberapa doang. Udah banyak banget kan Nah, sektor. iya, itu udah usaha. inilah udah depan mata yang namanya pekerjaan diambil robot itu di depan mata. Kayak sekarang juga mobil udah ada yang bisa auto driver Auto driver ya. Sama ini berhenti sendiri. sendiri. Jadi kalau orangnya lewat dia tet gitu. Iya. Tesla tuh. Kita Dan katanya kayak misalkan maaf yang mungkin driver atau apa bisa diganti juga. Iya, benar. Dengan mobil yang bisa otomatis gitu kan. Semua pekerjaan tangan jatuhnya. Semua pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang tangan itu ya berpotensi diganti. Makanya ya dengan kata lain kita sebagai orang Kristen juga dekat sama Tuhan dan Iya. juga harus berani upgrade Betul. Iya. diri Iya. gitu loh. Naik LRT aja nggak ada yang Nggak ada supirnya. nggak ada masinis ya. Gue kayak Gua kaget kaget sama tuh. Ino. Lu Itu kagak ada kata masinis. Nando. No, nggak ada masinisnya tuh, no. Nggak ada masinis. Bener kagak ada di dalam. Nah, itu udah serem banget. Dan itu berhentinya akurat. Parah. Nah, itu. presisi. Kenapa lebih ini robot? Karena robot akurat. Kalau misalkan presisi. kalau masalah manusia nih, gue pernah kalau nggak salah pernah lihat kereta itu kelebihan makanya dia mundur. Ini enggak setiap stasiun. Tahu nggak akurat. kenapa? Dia nggak punya emosi. Iya. Robot itu nggak punya emosi. Jadi ya bener-bener robot. Dia Iya lihat sih. robot. Iya. Robot yang itu. Yang mana robot? Yang mana? Iya udah dia presis. Iya beneran. Berarti dia nggak akan untuk apa namanya kecelakaan untuk dikit banget gitu loh. Bener. Presisi Presisi itu. banget gitu. Nah itu kenapa orang jadi pengusaha-pengusaha. Mending gue pakai robot. Nggak ribet. Pengusaha kan oke, dia kan mikirnya pasti efektif. Maximum profit. Keuangan, maximum profit kan itu Minimal cost. pikirannya. Minimal Iya. expense. Ya cuman dua lah. Kita hari ini upgrading diri. Atau yang kedua adalah lu harus banyak duit, udah simple. Iya. Ya kalau banyak warisan, Warisan. iya kan jadi kaya salah satunya karena warisan. Nah, Kalau warisannya banyak santai. iya. Tapi Ya juga kalau nggak ada warisan pasti banyak doa dulu lah. Makanya tapi kalau punya warisan nggak bisa kontrol juga nggak ya bisa kontrol sama juga aja. percuma. Iya. Percuma. Jadi pesan dari Bapak Bill apa sebagai penutup? Ya bikin bengkel robot menurut gua. Bener sih. Itu Potensi bisnis. potensi bisnis. bikin bengkel robot bener. Bener tuh. Mungkin mending kalian belajar Bengkel robot. pelajarin robot Spare terus part. nanti bikin bengkel robot. Iya. Jadi terima servis. Bener. Iya. Terima servis ke rumah, terima servis robot ke rumah. Kalau dibuang mahal bisa 5 juta Iya. gitu. Oh, bener Servis saya ini GoPay. Potensi bisnis, Bos. Iya. Ya, pesan-pesan gua. Ya, pertama udah pasti ya kalau hambatan kan gak jauh-jauh. Doa. Banyak-banyak deket sama Tuhan. Tuhan. Kedua minta hikmat. Minta hikmat apa yang harus dilakuin untuk di masa depan. Karena yang punya masa depan kan Tuhan. Gitu. Itu dari gua. Dan satu hal yang kita percaya bahwa kalau kita dekat sama Tuhan dan kita juga bekerja jangan takut lah. Karena Tuhan itu pegang kontrol semuanya. Amin. Walaupun ada ramalan dari Elon Musk, ya kan? Dari Max yang lain. Joko Kodo nggak ada. Joko Kodo. Oke. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. Milenial Bapak.